Nah, kita masuk ke tahun 2026, dan ekonomi global ini rasanya lagi di persimpangan jalan ya kan? Jadi, kita harus siap-siap buat perlambatan atau justru ngegas buat pertumbuhan. Hari ini, kita akan bedah laporan BCA Host View buat nemuin jawabannya, dan yang terpenting, apa artinya ini semua buat investasi Anda? Oke, jadi tema besarnya tuh begini. Ada semacam tarik tambang global antara kekuatan ekonomi yang lagi melambat dan mesin-mesin pertumbuhan yang justru lagi kenceng banget. Oke, kita mulai perjalanan kita di Amerika Serikat yang situasinya wah lagi rumit banget. Seolah-olah lagi jalan di atas seutas tali. Jadi gini, di satu sisi pasar kerjanya kelihatan mulai adem ayem. Tapi, di sisi lain inflasinya ini kok bandel banget, nggak mau turun-turun. Nah, buat bukti, kita lihat aja angkanya langsung. Data non-farm payrolls, ini tuh indikator penting banget buat lihat sehatnya ekonomi. Di tahun 2025 itu, pertumbuhannya cuma 181 ribu. Ini angka paling rendah loh sejak pandemi, jadi ini sinyal yang jelas banget kalau mesin ekonomi AS emang lagi melambat. Nah, ini nih yang bikin The Fed, bank sentralnya Amerika, pusing tujuh keliling. Kan dilema banget ya, pasar kerja melemah, tapi inflasi masih panas gara-gara gaji naik dan ya situasi geopolitik global. Jadi mereka harus gimana? Potong suku bunga buat genjot ekonomi atau ditahan aja buat ngelawan inflasi? Ini teka-teki besar yang lagi mereka coba pecahkan. Oke, sekarang kita tinggalin dulu Amerika, kita geser ke timur. Di sana ceritanya beda banget. Laporan ini sampai menjuluki kawasan ini permata dari timur. Dan emang ada alasannya loh. Kawasan ini lagi bersinar terang banget, terutama karena ledakan teknologi. Dan buktinya kuat banget. Coba deh lihat data PMI Manufacture ini. Buat yang belum tahu, PMI itu survei ke para manajer bisnis. Kalau angkanya di atas 50, artinya ekonomi lagi ekspansi atau bertumbuh. Nah, bisa kita lihat kan? Negara-negara besar di Asia kayak Korea Selatan, Jepang, Taiwan, semuanya ada di zona hijau. Ini nunjukin optimisme yang nyata dari para pelaku bisnis di lapangan. Terus, dampaknya di dunia nyata gimana? Wow, lihat aja pertumbuhan ekspornya ini. Taiwan itu meroket, hampir 70% loh year on year. Korea Selatan juga nggak kalah, naik lebih dari 30%. Ini bukan sekedar tumbuh biasa ya, ini benar-benar ledakan ekonomi yang disetir sama permintaan global. Jadi, apa sih mesin penggerak di balik ini semua? Jawabannya simple, AI. Revolusi Artificial Intelligence secara global ini, wah, ini menciptakan permintaan yang luar biasa besar buat semikonduktor canggih. Dan pusat produksinya, ya negara-negara Asia ini. Nah, permintaan teknologi ini langsung kelihatan hasilnya di keuntungan perusahaan. Laporan ini memprediksi laba perusahaan di Korea Selatan bakal tumbuh, siap-siap ya, 94,3% di tahun 2026. Saya ulangi, 94,3%. Ini nunjukin betapa cuannya revolusi AI ini buat kawasan Asia. Oke, dari Asia sekarang kita pulang kandang. Kita lihat kekuatan ekonomi dari dalam negeri, Indonesia. Jadi gini, walaupun tren global itu penting banget buat kita perhatiin, ekonomi Indonesia itu punya ceritanya sendiri. Kita ini maju karena mesin dari dalam negerinya sendiri yang kuat banget. Dan mesin ini jalannya kenceng loh. Pemerintah pasang target pertumbuhan PDB antara 5,4 sampai 6,0% buat tahun 2026. Angka ini ambisius banget dan dibangun di atas pondasi yang udah kuat di akhir 2025, yaitu pertumbuhan 5,39%. Salah satu pendorong utamanya, anggaran pemerintah yang fokus banget. Hampir 67% itu dialokasikan buat program-program andalan yang tujuannya ya buat ngebus ekonomi dari dalam. Jadi, pertumbuhan ini bukan sulap, bukan sihir ya. Semuanya berdiri kokoh di atas 3 pilar utama yang saling dukung. Pertama, belanja konsumen kita yang kuat. Kedua, investasi yang terus naik. Dan ketiga, kebijakan pemerintah yang suportif. Oke, setelah kita jalan-jalan tadi, sekarang pertanyaannya, terus ini artinya apa buat saya? Yuk kita rangkum semuanya, jadi strategi investasi yang jelas berdasarkan analisis dari BCA. Kuncinya ada di sini. Tactical Asset Allocation atau TAA. Gampangnya, anggap aja ini kayak kita lagi nyetel kemudi di kapal investasi kita. Tujuannya bukan buat ganti tujuan akhir perjalanan ya, tapi buat ngelakuin penyesuaian-penyesuaian kecil supaya kita bisa manfaatin angin yang bagus dan ngehindarin badai jangka pendek yang udah kita bahas tadi. Nah, terus gimana cara nyetel kemudinya? Jadi, ngelihat adanya tarik tambang global tadi, BCA nyaranin kita buat lebih condong ke arah kisah pertumbuhan di Asia yang lagi ngebut karena AI. Sebaliknya, mungkin porsinya dikurangin sedikit di saham AS yang lagi banyak ketidakpastian.
Dan juga disarankan buat nggak nyimpen terlalu banyak uang tunai atau deposito. Nah, pembahasan kita hari ini kan udah ngasih kita semacam peta buat tahun 2026. Tapi, ini juga ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lebih besar buat dipikirin ke depannya.